Pernah nggak kalian kepikiran kalau sinar matahari yang tiap hari nyinari bumi ternyata bisa diubah jadi listrik? Sekarang mungkin terdengar biasa karena panel surya sudah mulai banyak dipakai. Tapi bayangkan, hampir 200 tahun lalu, ide bahwa cahaya matahari bisa menghasilkan listrik terdengar seperti hal mustahil. Dan yang lebih mengejutkan, penemuan awal teknologi tenaga surya ternyata ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang remaja berusia 19 tahun. Namanya Edmond Becquerel, seorang fisikawan muda asal Prancis. Tahun 1839, saat ilmuwan lain masih sibuk mempelajari listrik dasar, Becquerel justru melakukan eksperimen aneh di sebuah kotak hitam berisi larutan asam. Ia menggunakan dua elektroda yang dilapisi bahan sensitif cahaya seperti perak klorida dan perak bromida. Lalu ia menyinari elektroda itu dengan berbagai jenis cahaya. Awalnya mungkin terlihat seperti eksperimen biasa. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Semakin terang cahaya yang mengenai elektroda, semakin besar juga arus listrik yang muncul. Becquerel baru saja menemukan apa yang sekarang dikenal sebagai efek fotovoltaik, fondasi utama panel surya modern. Bayangkan, saat itu usianya baru 19 tahun. Tapi ironisnya, di zamannya sendiri, penemuan itu belum dianggap terlalu penting. Dunia masih bergantung pada batu bara dan mulai memasuki era industri. Belum ada yang benar-benar membayangkan matahari bisa menjadi sumber energi masa depan. Namun bagi Becquerel, eksperimen itu membuka pintu besar yang nantinya akan mengubah dunia. Yang menarik, Becquerel bukan cuma ilmuwan biasa. Ia menjadi penghubung banyak bidang ilmu sekaligus, fisika, kimia, meteorologi, bahkan kedokteran. Penelitiannya tentang cahaya ikut memengaruhi perkembangan fotografi modern. Dan diam-diam, penemuannya mulai menginspirasi ilmuwan lain di berbagai negara. Beberapa dekade kemudian, seorang matematikawan Prancis bernama Augustin Mouchot mulai terobsesi pada ide tenaga matahari. Ia membuat berbagai mesin bertenaga surya dan mulai mendaftarkan paten pada tahun 1860-an. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia, banyak penemu mulai berpikir, bagaimana kalau manusia bisa mengambil tenaga langsung dari matahari? Lalu muncullah Charles Fritts di New York tahun 1883. Ia menciptakan sel surya pertama dengan melapisi selenium menggunakan lapisan tipis emas. Hasilnya memang masih sangat lemah, efisiensinya cuma sekitar 1–2%. Bandingkan dengan panel surya modern sekarang yang bisa mencapai 20% lebih. Tapi penemuan Fritts tetap dianggap revolusioner karena untuk pertama kalinya, manusia berhasil membuat alat yang bisa menghasilkan listrik terus-menerus dari cahaya matahari. Dan disinilah cerita makin menarik. Tahun 1888, beberapa ilmuwan lain mulai berlomba mengembangkan teknologi ini. Edward Weston menciptakan sistem yang mengubah panas matahari menjadi listrik menggunakan termopile. Sementara ilmuwan Rusia, Alexander Stoletov, berhasil membuat sel surya berbasis efek fotolistrik teknologi yang masih menjadi dasar panel surya hingga hari ini. Semua ilmuwan ini sebenarnya sedang mencoba memecahkan satu masalah besar yang masih relevan sampai sekarang. Bagaimana manusia bisa mendapatkan energi tanpa terus bergantung pada bahan bakar yang suatu saat pasti habis? Tapi perjalanan energi surya ternyata tidak mudah. Selama puluhan tahun, teknologi ini dianggap terlalu mahal, tidak praktis, dan kalah jauh dibanding minyak bumi atau batu bara. Banyak proyek gagal, banyak penemu kehabisan dana, bahkan panel surya dulu lebih sering dipakai untuk satelit luar angkasa daripada rumah biasa karena biayanya sangat mahal. Sampai akhirnya dunia mulai panik. Tahun 1970-an, Amerika Serikat mengalami krisis energi besar. Harga minyak melonjak dan ketergantungan pada energi fosil mulai dianggap berbahaya. Dari situlah pemerintah mulai serius mendukung penelitian tenaga surya. Undang-undang energi surya dibuat, insentif pajak diberikan, dan teknologi panel surya mulai berkembang cepat. Dan hasilnya mulai terasa sekarang. Biaya pemasangan panel surya turun drastis lebih dari 70% dalam satu dekade terakhir. Rumah-rumah mulai bisa menghasilkan listrik sendiri,
hanya dari cahaya matahari. Bahkan beberapa negara mulai membangun kota dan pembangkit listrik berbasis energi matahari. Yang paling menarik, semua perkembangan besar ini berawal dari eksperimen sederhana seorang remaja 19 tahun di dalam kotak hitam kecil. Edmund Becquerel mungkin tidak pernah membayangkan kalau temuannya akan menjadi salah satu harapan terbesar manusia menghadapi krisis energi dan perubahan iklim di masa depan. Sekarang coba bayangkan, kalau suatu hari energi matahari benar-benar menggantikan minyak dan listrik konvensional, dunia pasti berubah total. Menurut kalian sendiri, apakah tenaga surya benar-benar akan jadi sumber energi utama masa depan? Atau manusia masih terlalu bergantung pada minyak dan batu bara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.